Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Akbar Bayhaqi dengan NIM 310123012782. Jadi pada hari ini kita akan masuk ke dapur pengujian punya saya. Sebelum kita ngomongin bug yang bikin pusing, kita harus punya peta jalannya terlebih dahulu. Jadi dokumen ini adalah kompas saya selama melakukan audit di portal layanan Kumdigi. Tanpa dokumen ini, ngetes software itu kayak jalan-jalan di hutan tanpa peta gitu. Ya pasti nyasar ya kan. Punya peta aja kadang tetap nyasar, apalagi nggak punya ya kan. Sekarang mari kita bedah dokumen test plan ini dari poin pertama sampai poin yang terakhir. Diawali dengan test plan identifier. Kita mulai dari KTP-nya dokumen ini ya. Jadi lihat kode ID-nya. Di sini ada TP rek Komdigi real 01. Panjang ya, kayak susah diingat gitu. Padahal ini ada artinya. Jadi TP itu test plan, sedangkan rek itu adalah registrasi, dan real itu berarti saya menggunakan web asli gitu, atau web production, bukan data bikinan sendiri atau data dummy. Jadi proyek ini adalah portal layanan Kumdigi, lebih berfokus ke pendaftaran akun baru. Versinya sudah 5.0, harusnya ya sudah compact banget lah ya, harusnya stabil sih ya. Ini dokumennya saya susun sendiri pada tanggal 29 Desember 2025, masih hangat banget nih. Sekarang kita lanjut ke introduction. Mungkin kalian nanya nih, kenapa sih saya capek-capek bikin ini? Tujuannya bukan cuma cari kesalahan orang, tapi untuk memverifikasi input validation robustness-nya. Nah, bahasa gampangnya itu saya mau memastikan sistem ini cukup galak menolak data sampah. Gitu. Kalau user melakukan data ngawur atau masukin data ngawur, sistem harus bisa nolak dan kasih tahu salahnya di mana atau error prevention. Jangan sampai data sampah masuk ke server pemerintah. Nah, jadi semacam ngefilter lah. Kita lanjut ke nomor 3, tes item. Jadi apa saja sih yang saya tunjuk sebagai tersangka pengujian? Yang pertama ada nama lengkap. Jadi saya cek boleh nggak pakai angka. Yang kedua ada email. Saya ngecek format domainnya. Dan yang ketiga ada password. Saya cek keamanannya, terutama soal spasinya. Oke, dikarenakan kalau password biasanya memiliki spasi, terkadang sering terjadi kekeliruan. Terus ada konfirmasi password. Saya cek apakah tombol daftar itu bereaksi kalau passwordnya beda. Terus ada username, kita cek keunikan dan spasinya. Ada captcha juga di sini. Captcha itu cek antibotnya ya. Dan yang terakhir ada tombol daftar. Jadi cek dia hidup atau mati tergantung isi formnya. Semisal ada salah satu form yang tidak diisi atau terlewat, maka tombol daftarnya, tombol submitnya gak diaktifkan. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Jadi sini ada features to be tested atau fitur yang diuji nih. Nah, di poin 4 ini saya punya aturan main yang ketat, namanya acceptance criteria. Oke, yang pertama acceptance criteria 01 sampai 01. Jadi nama itu wajib huruf dan menolak angka. Sedangkan yang kedua, error email harus jelas dan edukatif. Harus ada pemberitahuannya gitu. Dan pemberitahuan itu jelas, bukan cuman kayak email tidak valid, bukan cuman gitu doang maunya ya. Terus yang ketiga, password haram hukumnya ada spasi. Kenapa sih? Ya terkadang memang kalau password itu sering kali kalau pakai spasi ya sering kali error dan gak ingat gitu. Jadi harapannya password diharapkan. Oke. Dan yang keempat, password enggak cocok. Nah, semisal password enggak cocok nih, tombol daftar wajib mati. Maka dan misalkan password sudah cocok, tombol daftar bisa diaktifkan. Nah, itu yang keempat. Bisa disebut dengan validasi interaktif konfirmasi password ya. Dan yang kelima ada username-nya harus unik dan menolak karakter spasi. Dan yang keenam ada captcha-nya wajib verifikasi sebelum menekan tombol submit atau daftar. Oke. Dan yang ketujuh AC01 sampai 07. Jadi data wajib nggak boleh kosong. Data wajib nggak boleh kosong. Biasanya kan ada kalau kita ngisi form itu ada yang tandanya kayak bintang di atasnya. Berarti itu data wajib. Itu nggak boleh kosong ya guys ya. Dan yang kelima ada features not to be tested. Nah, yang nggak kita sentuh apa sih di sini? Oke. Di poin 5 ini saya jujur soal apa yang nggak saya tes.
Pertama, validasi NIC. Jadi kenapa nggak dites? Dikarenakan pas saya audit fiturnya lagi dimatiin sama developer. Ya masa saya paksa harus ada NIC di sini gitu. Terus database backend nih. Uh, Database backend ya kan. Jadi saya nggak punya akses ke server Blackbox. Jadi saya nggak ngejangkau ini ya, nggak ngetes ini. Dan terus ada verifikasi link email. Jadi saya stop sampai notifikasi muncul aja, nggak sampai masuk ke dalam emailnya. Terus ada performance testing. Nih. Saya nggak melakukan load testing massal, takut dikira serangan DOS. Nanti saya diciduk polisi cyber ya kan, bahaya juga. Terus ada yang keenam, test approach. Test approach. Poin 6, gimana cara saya ngetes? Saya pakai manual functional testing. Manual functional testing di lingkungan production. Jadi teknik andalan saya adalah negative testing. Oke. Jadi saya sengaja jadi user yang nakal, yang masukin data salah, cuma buat lihat sistemnya pusing atau enggak. Terus kalau sistemnya pusing berarti dia termasuk dalam kategori lemah. Oke. Kita lanjut ke nomor 7, entry kriteria. Kapan tes dimulai? Nah, jadi saat URL layanan Komdigi GoID register bisa dibuka dengan status HTTP 200 oke. Dan internet saya stabil, kalau internet mati ya tidur dulu deh. Ya kan? Besok aja deh. Yang kedua ada exit kriteria. Kapan tes selesai? Saat 100% tes, saat 100% tes case sudah dijalankan dan defect report sudah jadi. Bocoran dikit nih. Hasilnya di file ada 4 dan 3 di fast. Lumayan merah rapotnya ya. Banyak filenya daripada fastnya. Terus yang 9, test deliverables atau olah-olah atau oleh-oleh audit. Nah, jadi poin 9, apa yang saya bawa pulang? Ada 3 dokumen. Pertama, test plan ini. Kedua, Excel test case yang lengkap. Terus dan laporan bug, defect report. Dan nanti juga ada user story-nya. Oke. Kita lanjut ke yang 10, test environment atau lingkungan kerja. Jadi pada poin 10, spek teknisnya platform web production, browser Chrome serta Firefox yang terbaru. Nih, kita bukan web application production, browsernya ya Google Chrome dan Mozilla Firefox. OS-nya Windows 10 atau 11 64 bit. Network koneksi internet public 4G fiber. Langsung saja kita ke nomor 11, roles and responsibilities. Di poin 11 ini pembagian tugasnya jelas. Saya Ahmad Abdulhaki sebagai QR engineer, tukang ngetes nih, tukang catat, tukang lapor, dan Pak dosen sebagai QA lead, tukang review dan validasi. Jadi kalau saya salah, ya mohon dikoreksi ya Pak. Dan yang ke-12 ada test schedule. Jadi jadwal saya ngebut 3 hari, mikir dan bikin rencana analisis dan plan. Terus hari kedua saya perang di lapangan atau eksekusi langsung pada web layanan Komdiginya. Dan yang ketiga saya bikin laporan dan video presentasi ini nih. 13 risk and mitigation. Poin 13 hidup penuh risiko. Termasuk ngetes web pemerintah. Risiko terbesar adalah IP address diblokir karena dikira spamming. Atau mitigasinya saya kasih jeda 1-2 menit tiap submit form. Sabar, itu sebagian dari iman dan sebagian dari strategi QA. 14 assumption atau asumsi. Saya berasumsi web ini adalah versi final. Dan kalau ada tombol yang nggak logis, kayak tombol daftar tetap nyala pas data salah, saya anggap itu defect UX atau user experience atau cacat pengalaman pengguna. Dan terakhir pada poin 15 atau legalitas, dokumen ini sudah dibuat oleh saya pada tanggal 29 Desember 2025 dan disetujui oleh QA kita yaitu Pak Faisal Amin. Oke. Sekarang kita lanjut ke user story. Nah, kita lanjut ke dokumen kedua. Kalau tes plan tadi adalah petanya ya. Jadi dokumen ini adalah jiwanya. User story adalah jiwanya. Kita masuk ke user story dan acceptance kriteria. Nah, jadi dokumen ini punya ID US Komdigi Rel 01. Judulnya jelas registrasi akun layanan Komdigi. Di sini kita berhenti berpikir sebagai orang IT sejenak dan mulai berpikir sebagai user ya.
User story. Mari kita lihat poin 1. Apa sih yang sebenarnya diinginkan user saat mendaftar? Di sini tertulis narasi yang saya buat mewakili pengguna. Sebagai calon pengguna, saya ingin mendaftar dengan sistem validasi yang cerdas, informatif, dan preventif. Nah, kenapa user minta ini? Supaya mereka terhindar dari human error atau kesalahan konyol yang nggak disengaja. Contohnya salah ketik angka di nama atau nggak sengaja kepencet spasi di password. Kalau sistemnya bodoh dan membiarkan kesalahan ini, itu bakal menghambat akses akun mereka di masa depan. Oke, jadi kuncinya adalah cegah di awal. Sedia payung sebelum hujan atau sedia aku sebelum hujan. Terus ada acceptance criteria. Nah, supaya keinginan user tadi bisa diukur, saya turunkan menjadi aturan teknis yang disebut acceptance criteria. Ini adalah standar ideal kalau sistem melanggar satu saja dari poin ini. Saya cap sebagai defect atau cacat. Mari kita bedah pasal-pasalnya. Acceptance criteria 01. Validasi integritas nama lengkap ya. Pertama, soal nama, aturannya tegas. Field ini cuma boleh terima huruf A sampai dengan Z dan spasi. Sistem behaviornya kalau user iseng masukin angka 0 sampai 9 atau simbol, sistem harus otomatis menolak. Nah, jikalau user iseng masukin angka 0 sampai 9 nih atau simbol apapun itu, sistem harus otomatis menolak, memblokir atau kasih peringatan merah. Jangan diem aja. Harus interaktif intinya. Yang kedua, validasi format email dan feedback. Sistem wajib memvalidasi sesuai standar RFC. Tapi yang paling penting di sini adalah feedback. Kalau formatnya salah, pesan errornya harus spesifik dan edukatif. Jangan cuma bilang email tidak valid. Itu membingungkan. Itu sangat membingungkan menurutku. Kasih tahu dong, misal kayak kurang karakter A yang melingkar itu, atau domain tidak valid. Ajari user, jangan bikin isi user bingung. Nah, sekarang acceptance yang nomor 3, sanitasi password. Ini crucial banget. Jadi sanitasi password minimal 8 karakter itu standar. Tapi aturan utamanya adalah sistem harus menolak karakter spasi. Sistem harus menolak karakter spasi. Kenapa? Dikarenakan spasi di password itu sering kali nggak kelihatan atau invisible. Kalau lolos, ini bakal bikin authentication error atau gagal, atau bisa saja loginnya gagal massal nantinya. Jadi haram hukumnya ada spasi di password ini. Oke. Sekarang yang acceptance keempat, validasi interaktif konfirmasi password ya. Soal konfirmasi password, nilainya harus sama persis dengan password utama. Logiknya begini, selama password dan konfirmasi belum cocok, tombol daftar harus mati atau disable atau grayed out. Tombol itu nggak boleh bisa diklik. Kenapa? Untuk mencegah user melakukan submit data yang sudah pasti bakal gagal atau data bakal salah. Jangan kasih harapan palsu pada user ya kan. Dan yang kelima, syarat validasi username. Jadi syaratnya harus unik dan tanpa spasi. Sistem harus lebih feedback atau real time kalau user nekat masukin karakter terlarang. Oke. Yang keenam ada validasi captcha. Nah, ini yang validasi username tadi. Terus yang keenam ada validasi captcha. Sistem wajib memverifikasi captcha sebelum data proses ke server. Ini standar keamanan anti-bot ya, udah standar. Oke. Dan yang ketujuh ada validasi data wajib. Terakhir nih. Sistem harus menolak pendaftaran kalau ada field wajib yang masih kosong. Jangan sampai ada data bolong masuk ke dalam database. Oke. Mungkin sekarang kita bisa lanjut ke Excel-nya atau test case ya guys ya. Nah, kita di sini lanjut ke test case. Pertama test condition dulu pastinya. Jangan. Jadi test condition atau daftar keinginan. Oke kawan-kawan, kita bedah data Excel ini mulai dari set test condition. Ini ibarat daftar menu atau wishlist kita. Ini ibarat daftar menu atau wishlist kita ya jadinya. Di sini saya memetakkan kode AC atau acceptance criteria menjadi kode TCO atau test condition objective. Nih. Oke. Kita punya 7 target operasi di sini. Pertama, kita mau uji validasi nama kalau disusupi angka. Dan yang kedua, kita mau uji kalau emailnya itu ditulis asal-asalan tanpa domain. Yang ketiga, kita mau uji sanitasi password, spesifiknya soal spasi. Terus yang keempat,
kita mau uji respon tombol daftar kalau passwordnya belang atau bentong atau nggak sama gitu, atau nggak seirama. Lanjut kita ke acceptance atau TCO yang kelima. Kita uji validasi di sini, yaitu validasi username yang menggantung atau mengandung spasi. Dan yang keenam, kita pastikan captcha-nya valid. Oke. Ini yang keenam. Pastikan captcha-nya valid. Dan yang ketujuh, kita uji kalau user nekat daftar kosongan. Jadi langsung klik tombol daftar kosongannya. Sekarang kita akan lanjut ke set kedua, yaitu test case atau skenariograma. Nah, di sini saya merancang skenario-nya. Saya sudah siapkan tes data yang spesifik biar pengujiannya konsisten. Yang pertama ada TCA 1. Skenario-nya saya input nama Abai Ganteng 21. Harapannya sistem nolak dan bilang nama hanya huruf. Oke, ini harapannya ya. Nih, ekspektasi kita. Nih, Abai Ganteng 21. Terus yang kedua, saya input Abai Ganteng Gmail tanpa ada A yang lingkaran itu. Perhatikan nggak ada A lingkaran ya di sini kan. Nih, set. Nah, perhatikan nggak ada yang lingkaran kan di sini. Dan titiknya, harapannya errornya detail ya. Errornya memberitahukan bahwa seperti ini nih. Nih, sistem menampilkan pesan error yang spesifik detail format yang masalah sertakan karakter ini. Misal. Nah, terus yang ketiga, TCA 003. Nah, TCA 003. Saya input 123 spasi. Nah, harapannya sistem teriak nih, password gak boleh ada spasi. Nih, password gak boleh ada spasi gitu. Terus kita lanjut yang keempat. Nah, kita perbesar aja. Saya input password pas A dan konfirmasi pas B. Pas A, pas B. Harapannya tombol daftar mati kutu. Harapannya itu tombol daftarnya dinonaktifkan gitu. Dikarenakan password yang pertama dan konfirmasi passwordnya nggak sesuai. Terus yang kelima, set, kita geser. Saya input tes spasi. Harapannya sistemnya nolak ya. Tes spasi. Saya sebagai user ya di sini contohnya. Saya input tes spasi. Harapannya sistemnya itu nolak. Dan yang keenam, cek captcha. Kita klik captcha, harapannya checklistnya hijau. Oke, checklistnya hijau yaitu verified. Terus yang ketujuh, nah, kosongin semua formnya. Harapannya browser nahan submit. Tombol submitnya nggak bisa dipencet gitu. Kita lanjut ke test case execution dan langsung menerapkannya di portal layanan publik, di layanan Komdigi tadi. Langsung saja kita coba gimana hasilnya. Mari disimak. Yang tes data pertama kita masukin Abai Ganteng 021. Nah, di sini ekspektasinya sistem menolak input angka, menampilkan border merah pada kolom dan menunjukkan pesan nama hanya boleh berisi huruf. Namun kenyataannya tidak ada pesan error yang muncul. Border field tetap berwarna normal dan sistem mencoba memproses data tersebut. Nah, di bawah sini nggak ada pemberitahuan apapun. Berarti sini file ya. Oke. Kita lanjut. Yang kedua, tes datanya kita masukin di email Abai Ganteng 021. Nah, harapannya itu sistem menampilkan pesan error yang spesifik dan detail. Di sini cuman email tidak valid, tidak detail gitu pemberitahuannya. Misalnya kayak kurang tombol ayam lingkar. Jadi sini kita masukkan file. Oke. Langsung kita lanjut ke password. Nah, di sini kita coba passwordnya menggunakan spasi 1, 2. Misal Abai spasi 1, 2, 3, 4. Nah, di sini file ya. Karena harapan kita itu password tidak boleh mengandung spasi karena sering terjadi keeroran. Di sini realitanya sistem menerima spasi tersebut. Sehingga di sini kita kasih status file. Oke. Sekarang kita konfirmasi password. Nih, semisal passwordnya nggak sama.
Nah, ada muncul password tidak sama, tetapi daftar atau tombol ini submit tetap berwarna biru atau aktif. Berarti ini statusnya file, karena harapan kita adalah tombol daftar menjadi abu-abu dan tidak dapat diklik oleh pengguna sampai passwordnya cocok. Oke, ini passwordnya nggak cocok ya, tidak sama, dan daftarnya tetap berwarna biru. Oke, bye. Sekarang kita langsung saja ke captcha. Nah, tadi sudah kita klik kan, ini sudah pas ya, ser. Oke, aman. Dan sekarang kita coba isi data kosong. Datanya nggak kita isi sama sekali. Nih, kita refresh saja. Nah, ini pas dikarenakan catnya coba kita pencet, terus kita pencet daftar. Nah, dia memberikan pemberitahuannya interaktif dan edukatif. Oke. Ya, masuk ke defect report. Yang pertama ada defect 01, masalah nama terima angka. Efeknya data administratif jadi sampah, statusnya open. Terus yang defect nomor 2, masalah password belum boleh spasi nih. Ini saya kasih severity medium dikarenakan ini celah keamanan, security, vulnerability, dan UX. Defect yang ketiga, pesan error email nggak jelas, masalahnya usability. Cuman kayak bilang email tidak valid, nggak ada keterangan apapun di sana. Terus yang keempat, tombol daftar nggak preventif, masalahnya prevention failure. Ya mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.